syariat itu membuat kita itu punya sumber daya yang luar biasa. Ayo kita lakukan. Nah, saya coba. Nah, maksud saya, Masjid Kampus Unida itu coba membuat bagaimana aplikasi syariah sebagai sumber kesejahteraan. Sehingga para mahasiswa itu sesuai dengan prodinya itu punya fokus, punya sesuatu yang menghasilkan terobosan bagi kesejahteraan. Ya, jadi prodi apa, programnya apa. Ya, prodi apa, programnya apa. Nah, masjidnya jadi laboratoriumnya. Gitu. Ya. Jadi jangan masjid kampus hanya masjid yang berada di kampus, jangan. Jadi benar-benar masjid itu memberikan pencerahan bagi dunia. Ya, itu. Jadi bukan sekedar masjid yang berada di kampus, tapi benar-benar masjid kampus gitu loh. Masjid yang menjadi sumber solusi bagi problem-problem keumatan. Misalnya ada fakultas ekonomi. Nah, bagaimana ekonomi Islam itu menjadi solusi atas problem ekonomi nasional? Bayangkan sekarang ini 18.000 sarjana ekonomi tiap tahun di wisuda rata-rata. 18.000 ya. Titelnya SE, tapi sulit ekonominya. 14.000 sarjana hukum tiap tahun di wisuda, tapi SH, susah hidupnya. Sarjana agama SAG, sarjana enggak jelas. Nah, jadikanlah masjid kampus ini benar-benar menjadi mercusuar peradaban Islam. Jadi semua bisa terlibat, dosennya, tenaga pendidikannya, mahasiswanya di prodi itu fokus di masjid ini membuat laboratorium. Dan itu kemudian bisa di-share ke seluruh masjid tidak hanya di Indonesia, di dunia, karena Gontor kan internasional ya, bisa medianya bisa dipublikasikan secara lebih luas. Jadi problem-problem itu bisa ada solusi di masjid ini, di masjid kampus itu. Nah, ini baru masjid kampus, bukan masjid yang berada di kampus. Tapi kalau programnya sama aja dengan masjid lain, itu namanya masjid yang berada di kampus, bukan masjid kampus. Dulu akhir tahun 70-an itu ketika pemerintah menerapkan NKK BKK, organisasi intra di kampus dilarang, para mahasiswa yang aktivis ini kan pindah kegiatannya ke kampus, muncullah di ITB pertama kali namanya Karisma, Keluarga Remaja Islam Masjid Salman. Di ITB, di IPB muncul Al-Ghifari. UGM belum punya masjid waktu itu, aktivitasnya di gelanggang mahasiswa, muncullah Jamaah Salahuddin. Dan muncullah aksi-aksi bermasjid ala mahasiswa. Muncullah RDK, Ramadan di kampus. Ya. Ramadan dengan imam yang bagus waktu itu menghadirkan Hasan Baukor yang bagus. Penceramahnya bukan ustadz-ustadz biasa, termasuk seni. Muncullah kemudian di situ MH membaca puisi diiringi dengan musikalisasi puisi. Ya. Lahirlah kemudian Kamus, kami anak-anak muslim, waktu itu masih SMA, Ebit membaca puisinya Cak Nun diiringi dengan musik, akhirnya dia bisa menghasilkan musik-musik religius, dan kemudian 78 sudah meledak, dia punya Kamelia 1. Tadinya dia punya grup musik namanya Kamus, kami anak muslim, itu ditampilkan dulu di masjid kampus dulu itu. Bahkan dulu PSP saja ngisi Ramadan. Namanya ada musik dangdut di UI itu namanya PSW, Pancaran Sinar Petroma. Ya, lagu-lagunya lagu-lagu jenaka itu. Ya, itu dihadirkan. Sehingga Ramadan di kampus itu dulu gelanggang mahasiswa sampai ke Boulevard UGM itu penuh kalau malam, menjadi gaya hidup mahasiswa-mahasiswi itu tarweh itu penuh gitu ya. Itu semarak Ramadannya di perguruan tinggi.
Nah, itu kan gagasan-gagasan muncul dari para aktivis mahasiswa. Muncullah kemudian Islam dan disiplin ilmu. Ternyata tahun 80-an itu mahasiswa UGM itu yang tidak bisa baca Quran 80% lebih. Ya, waktu itu saya kebetulan mengajar agama di Fakultas Teknologi Pertanian. Salah satu mahasiswa saya putranya Kiai Arkasi itu, Ridho itu. Ridho itu mahasiswa saya dulu. Terus ada di Fakultas Sastra juga putranya Kiai Arkasi, Nasrullah itu. Nasrullah itu juga mahasiswa saya dulu. Saya jadikan asisten ngajar Quran di kampus untuk mahasiswa. Muncullah asistensi agama di kampus UGM. Jadi baru ketahuan, wah ini putranya Kiai Sarkasi. Tadinya nggak ngerti saya kalau dia itu putranya Kiai Sarkasi. Ya ketika saya tes baca Quran, bisa kamu jadi asisten saya ngajar Quran untuk teman-teman gitu ya. Gitu. Ya. Jadi, nah itu mulailah dari kampus gerakan-gerakan. Nah, nanti tergantung dari prodinya dibuat. Mungkin kita matangkan lah buat program kerja kapan gitu ya. Prodi. Maka waktu itu munculnya mata kuliah agama itu IDI, Islam dan Disiplin Ilmu. Sehingga dulu dosen agama di Fakultas Visipol misalnya Pak Saifullah Mahyudin, Pak Amin Rais, ya, dia yang ngasih mata kuliah. Maka temanya adalah politik Islam, gitu. Oh, kalau di kedokteran ya muncul ya kedokteran sains dan kedokteran Islam. Di Fakultas Ekonomi muncullah gerakan Ikhwanul Muslimin Fakultas Ekonomi UGM. Maka muncullah gagasan tentang ekonomi syariah, ya. Muncullah mulai tahun 86 kami adakan waktu itu, ya, BMT, ya, diskusi tentang Baitul Mal wa Tamwil. Itu dari masjid-masjid kampus itu muncul. Sekarang muncullah BMT, Bank Syariah, Sukuk Syariah. Itu bermula semuanya dari aktivitas masjid kampus. Gitu. Dan dulu marak sekali masjid kampus itu. Ya. Tapi setelah reformasi, para aktivis masjid kampus ini banyak larut dalam dunia politik sejak Pak Amin Rais mendirikan PAN. Nah, ini menyerap energi sehingga anak-anak Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus mendirikan PK, Partai Keadilan. Ya, yang tidak sesuai politik muncullah gerakan mahasiswa pembebasan. Waktu itu nama Al-Mikyas, kemudian jadi Hizbut Tahrir, menjadi HTI. Ya, jadi setelah itu muncul lagi Salafi, sehingga di masjid kampus bubar itu aktivitas masjid kampus. Jadi sekarang yang muncul kelompok halakoh HTI, kelompok halakohnya Salafi, kelompok halakohnya PKS, ya, apa namanya, Liko, ya. Ini yang memecah belah umat itu masjid kampus kemudian. Kalau dulu masjid kampus menyatukan umat, nah, setelah ini menjadi justru membawa ke kampung, pulang, lahirlah HTI di masjid kampus, lahirlah PK di desa-desa. Kalau dulu ada Muhammadiyah, NU bisa disatukan dengan masjid kampus itu kan gitu. Nah, saya kira masjid kampus ini punya sejarah besar melahirkan intelektual. Sehingga waktu itu tahun 1989 saya diminta oleh Bang Imad, Dr. Imad bin Abdul Rahim, Zir, kumpulin para cendekiawan Muslim di Jogja ya. Kamu kan punya Pak Asad Humam yang duitnya banyak. Oh ya, tanggal 9 sampai 13 Januari saya adakan silaturahim cendekiawan Muslim di Indonesia. Jogja, saya sewakan Kesos Kirana di Prawira Taman. Izin kita urus semuanya. Saya sebagai ketua OC, SC-nya Bang Imad, datang tuh ratusan cendekiawan Muslim dari seluruh Indonesia. Awalnya cuman keprihatinan Bang Imad, gagasan Cak Nur Nurholis Majid itu bikin geger, tiada Tuhan selain Tuhan. Ayo bagaimana ini sekularisme ini diselesaikan bersama-sama. Tapi ketika itu hari
kedua berjalan karena Akbar Tanjung tidak kita undang karena dia waktu itu Menteri Pemuda marah. Ya, dia minta Polri acara ini dibubarkan sehingga dibubarkan tapi disepakati akan dilanjutkan. Waktu itu Pak Fuad Amsori udah nanti Jawa Timur yang akan jadi tuan rumah. Maka kemudian Bang Imad dipanggil Menteri Agama waktu itu, Alamsyah Ratu Perwira Negara. Kalau kamu mau mengumpulkan cendekiawan begitu, kamu ketemu Habibie. Akhirnya Bang Imad dipertemukan dengan Habibie. Sampai gagasan mau menghimpun cendekiawan Muslim. Pak Habibie minta, kamu kumpulkan 250 tanda tangan doktor lulusan luar negeri yang mau bergabung. Nanti saya menghadap Pak Harto. Nah, maka Habibie ketemu Pak Harto, ini teman-teman, karena Bang Imad berhasil mengumpulkan tidak hanya 250, 500 doktor lulusan luar negeri. Maka diadakan simposium cendekiawan Muslim di Malang. Ya, nah, Habibie dengan Bang Imad ketemu Pak Harto, bahwa ini teman-teman para cendekiawan Muslim mau membuat organisasi. Pak Harto bilang, ya kalau kamu yang mimpin, silahkan. Nah, akhirnya Habibie jadi tidak dipilih di Kongres, sudah dipilih oleh Pak Harto duluan. Muncullah ITSMI itu. Jadi alhamdulillah saya ini ikut menyiapkan lahirnya ITSMI itu dulu tahun 89 itu. Ya. Nah, itu semuanya dari aktivitas masjid, kampus gitu loh. Ya. Jadi masjid itu melahirkan banyak gagasan. Ya. Ekonomi itu mulai 86 kita sudah diskusi tentang ekonomi syariah munculnya. Akhirnya bisa ketemu Pak Harto disampaikan oleh Pak Hamidun Amin, muncullah kemudian bank muamalat sehingga sekarang resmi kita bisa punya bank syariah. Itu semuanya muncul karena aktivitas masjid kampus. Basicnya di masjid kampus. Ya. Karena saya sejak SMA saya sudah khutbah di masjid-masjid kampus itu. Ya. Saya sudah khotib di masjid kampus juga di gelanggang mahasiswa itu sudah saya kelas 2 SMA itu saya khotib rutin dan kalau Sabtu Ahad kajian di masjid kampus itu saya di Undip, di UGM, di keliling kampus-kampus Indonesia ini. Itu banyak gagasan dimunculkan. Jadi positioning. Nah, nanti anggarannya akan muncul dari produk itu. Kan bisa diterbitkan. Ya, kajiannya itu kan bisa diterbitkan, jadi menghasilkan uang. Nanti sumber pendapatan dari masjid adalah menjual gagasan-gagasan yang lahir dari halaqah-halaqah di masjid kampus ini. Jadi tidak sekedar menerima, nanti produktif, bahkan bisa suplai ya, riset macam-macam, riset bisa dilakukan, nanti bisa dikerjasamakan dengan universitas di dalam maupun di luar negeri ya. Dan anak saya itu banyak keliling dunia ini, dia mewakili UI ya, dia riset ya, banyak kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Nanti bisalah diundang ke Sindo diskusi bagaimana jaringannya kan. Dia yang tukang carikan proyek untuk riset di UI itu, Jakarta itu. Ya, itu dulu terdidik di masjid gitu loh. Ya. Ya, dia yang pertama dulu dengan Anies Baswedan mendirikan Indonesia Mengajar. Ya. Jadi banyak yang bisa dihasilkan. Makanya saran saya, positioning harus jelas. Ini masjid kampus Unida, bukan masjid yang berada di kampus Unida. Ideologinya itu jelas. Ya, ini masjid kampus, bukan masjid yang ada di kampus. Itu dulu ideologisnya tetapkan. Ya, karena masjid kampus harus melahirkan pemikiran. Terobosan-terobosan pelaksanaan syariat dalam konteks kekinian bagaimana. Nah, itu. Nanti akan jelas sekali keberadaannya.
Ya, jadi jangan hanya menjadi masjid yang berada di kampus sebagai fasilitas untuk sholat para mahasiswa, tapi masjid yang di sini menjadikan mahasiswa UNIDA itu mahasiswa yang berbeda dengan mahasiswa yang lain. Artinya sarjana UNIDA ini begitu keluar, dia tidak hanya bisa bekerja sesuai keahlian di bidangnya, tapi dia bisa mengelola rakyat, memimpin rakyat dengan program-program yang sudah dimiliki keahlian keterpelatihannya itu di masjid kampus, tidak hanya di kuliahnya. Di masjid kampus inilah Gontor harus melahirkan pemimpin, bukan buruh terdidik. Jangan sampai hanya jadi buruh titik. Nanti yang lulusan syariah jadi buruh agama. Ya, akhirnya tugasnya mencari dalil-dalil membenarkan program pemerintah. Melayani pesanan ayat-ayat. Jadi jangan. Tidak boleh, alumni UNIDA tidak boleh jadi buruh agama, gitu loh kan. Gitu ya. Tapi dia bagaimana menjadikan syariat itu sebagai sumber kehidupan.